masa pandemi virus COVID-19 yang menerpa Indonesia dan seluruh dunia, Komisi 8 DPR RI yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial, dan kebencanaan melakukan kunjungan kerja reses ke Semarang, Jawa Tengah untuk menghimpun informasi serta laporan dari pemerintah daerah di Jawa Tengah terkait penanganan protokol kesehatan dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak virus COVID-19. Selain itu, Komisi 8 DPR RI juga melakukan kunjungan ke Universitas Islam yang ada di Semarang untuk mengetahui proses perkuliahan di masa pandemi dan perkembangan universitas yang ada menuju Universitas Islam Negeri yang di Jawa Tengah. Tim kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI yang dipimpin oleh anggota Komisi 8 DPR RI, Bukhori, mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang. Mengingat masih tingginya ancaman penyebaran COVID-19, pertemuan diadakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu membatasi waktu pertemuan agar dilaksanakan tidak lebih dari 1 jam dan membuka lebar seluruh jendela untuk memperlancar sirkulasi udara. Agenda dimulai dengan penyampaian laporan oleh Gubernur Jateng yang menjelaskan bahwa Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan COVID-19 sebesar Rp2,2 triliun yang digunakan untuk menangani bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Anggaran ini diperoleh dari refocusing anggaran belanja seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemprov Jateng. Pimpinan tim kunjungan kerja Bukhori menyampaikan bahwa penanganan dan pendistribusian bantuan kepada masyarakat Jawa Tengah di masa pandemi virus COVID-19 sudah cukup baik. Bukhori juga mengapresiasi program Jogo Tonggo atau Jaga Tetangga yang menjadi gugus tugas terdepan dalam menghimpun data masyarakat terkait pasien COVID-19 dan masyarakat yang membutuhkan bantuan di masa pandemi. Yang menarik di Jawa Tengah ini ada program Jogo Tonggo. Jogo Tonggo ini menjadi satu gugus tugas yang paling terdepan karena di tingkat RW, dan disitulah sesungguhnya berbagai macam info, misalnya pendataan tentang masalah orang miskin, pendataan orang-orang yang punya kapasitas atau kemudian kecenderungan atau kemampuan dalam bekerjanya, sehingga ini nanti orang-orang yang nganggur itu bisa ditangani sesuai dengan passion yang dia punya. Itu basis datanya dari Jogo Tonggo. Saya kira itu menarik. Seusai pertemuan, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 8 DPR RI menyerahkan bantuan secara simbolis dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 kepada Pemprov Jateng yang diterima oleh Gubernur Jateng. Bantuan itu berupa alat pelindung diri atau APD seperti surgical mask, goggles, hazmat, dan face shield. Selanjutnya, tim kunjungan kerja Komisi 8 mengunjungi kampus UIN Wali Songo Semarang. Dalam pertemuan tersebut, tim kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI diterima oleh Rektor UIN Wali Songo Semarang dan jajaran Sivitas Akademika UIN Wali Songo Semarang yang menjelaskan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini semua kegiatan akademik dilakukan dengan memenuhi standar protokol kesehatan. Mulai dari kegiatan pembelajaran, KKN dan konseling, bimbingan skripsi, hingga proses wisuda dilakukan secara daring atau online. Menanggapi hal tersebut, tim kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI mengapresiasi atas langkah-langkah yang sudah dilakukan UIN Wali Songo. Selain itu, di bidang pendidikan, anggota Komisi 8 DPR RI juga mengharapkan agar UIN Wali Songo dapat meningkatkan penelitian dan risetnya dengan memberikan kemudahan dan memfasilitasi para pengajar atau mahasiswa yang ingin melakukan penelitian untuk digunakan sebagai bahan kajian pembangunan Indonesia. Ada beberapa hal yang menurut hemat saya menjadi fokus kita dari Komisi 8 agar apa yang menjadi visi misi UIN Wali Songo ini bisa tercapai. Salah satunya memperbaiki sistem manajemen administrasi yang dianggap terlalu berbelit-belit sehingga menghambat keinginan para pengajar untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya para dosen melakukan penelitian. Karena administrasi tadi masih menggunakan pola yang lama. Anggota Komisi 8 DPR RI Husni juga berharap agar kedepannya para lulusan Universitas Islam Negeri Wali Songo menjadi orang-orang yang tidak hanya handal dalam ilmu keagamaan, akan tetapi juga dapat terus berprestasi dan bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. UIN yang berada di bawah Kementerian Keagama, kita berharap bahwa lulusan UIN
terutama khususnya yang lulusan UIN Wali Songo. Kita berharap mereka adalah orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah, orang-orang yang berprestasi, dan juga adalah orang-orang yang bahagian dari pembangunan bangsa dan negara ini. Tim kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI juga mengunjungi kantor pemerintah Kabupaten Kudus. Diterima oleh PLT Bupati Kudus, Hartopo, dan jajaran organisasi pemerintah daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus. Pada agenda tersebut, PLT Bupati Kudus memaparkan bahwa pemerintah Kabupaten Kudus telah membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa yang aktif melakukan screening untuk menemukan kasus COVID-19 di mal, pasar, tempat ibadah, dan tempat-tempat umum lainnya. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher menyampaikan bahwa Komisi 8 DPR RI mengharapkan agar pemerintah daerah dapat melakukan pencatatan data masyarakat miskin secara lebih teliti dan menyeluruh. Selain itu, Komisi 8 DPR RI juga mendorong agar proses input data ke pemerintah pusat dapat dilakukan lebih cepat, sehingga pemerintah pusat dapat memberikan bantuan yang sesuai. Yang diperlukan adalah data ini betul-betul data by name, by address, tetapi mampu menjangkau masyarakat luas, baik itu yang terkena dampak COVID maupun tidak. Salah satu kelemahan yang paling mendasar itu adalah data yang tidak sampai pada masyarakat yang paling bawah dan tidak terinput dengan baik. Nah, oleh karena itu, dalam rangka kunjungan ini sebenarnya kita ingin mendapatkan informasi lebih luas bagaimana intervensi dari pemerintah daerah untuk mempercepat proses pendataan bagi warganya. Ketua Rombongan Kunjungan Komisi 8 DPR RI ke Kabupaten Kudus, Abdul Wahid, menambahkan bahwa Kementerian Sosial diharapkan dapat menunjuk tim dari Dinas Sosial Daerah untuk membantu pendataan Kementerian Pusat sehingga dapat benar-benar mengetahui keadaan masyarakat secara terperinci dan tepat. Selain itu, Abdul Wahid juga berharap agar mitra dan rekanan dari Kementerian Sosial dapat memberikan dan menyalurkan bantuan dengan kualitas dan jumlah yang tepat, sehingga masyarakat mendapat bantuan yang terbaik dengan jumlah yang sesuai. Perlunya untuk Kementerian Sosial tidak hanya menunjuk tim dari pusat, tapi daerah ini, ya, Departemen Sosial di Kabupaten Kudus ini atau di daerah yang lain untuk ditunjuk menjadi tim. Maka mereka akan tahu, akan persis tahu, ya, di daerah itu yang perlu mendapatkan bantuan dan tidak perlu mendapatkan bantuan. Tim kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI juga mengunjungi kampus Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Kudus, diterima oleh Rektor IAIN beserta jajaran Sivitas Akademika IAIN Kudus. Dalam pemaparannya, Rektor IAIN Kudus selain menjelaskan tentang proses pembelajaran yang kini mengikuti protokol kesehatan, dan juga menyatakan bahwa IAIN Kudus ingin melakukan transformasi menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN. Dari pertemuan dan diskusi dengan pemerintah daerah Jawa Tengah dan mitra yang dikunjungi, diharapkan dapat menambah motivasi dan semangat pemerintah daerah dalam menangani dan mencegah penyebaran virus COVID-19 di daerahnya, dan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pencatatan dan pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, masukan-masukan dan keluhan dari permasalahan yang dihadapi di daerah Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan masukan kepada anggota tim kunjungan kerja reses Komisi 8 DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah untuk dijadikan bahan diskusi dan pertimbangan yang dapat disampaikan ke mitra Komisi 8 DPR RI sehingga dapat diambil keputusan dan kebijakan terkait masalah yang ada.